Bin, katanya kita mau ditanya-tanya apa sih? Aku udah mau nanya sesuatu ke kalian nih sebagai mitra di komunitas tuh selama menjadi kalian tuh ada apa aja sih kalian dapet gitu. Boleh ya, kita langsung ke poin ya. Agreement ini memang sistematis. Pertama, apa kesan pertama kalian saat mulai terlibat sebagai mitra di komunitas ini? Itu kesan pertama kalian itu apa gitu? Kesan pertama begitu menurut ya. Nah, ya coba ya. Aku coba jawab ya. Kesannya tentu aja seneng ya, kayak merasa diapresiasi gitu. Terus jadi menyadari sebenarnya kan kita peserta ziarah juga ya. Pertama peserta ziarah, tapi kita nyadarin kalau pelayanan itu bukan karena lu siapa, jabatan apa, tapi setiap langkah kita bisa pakai buat sebagai pelayanan. Jadi sebagai ini karena kita dipilih jadi mitra, wah kayaknya lebih apa sih? Lebih punya tempat gitu. Ada punya tempat jadi untuk melayani dengan lebih baik. Yes. Jadi ada wadahnya ya. Ada wadahnya diberi kesempatan. Say thank you. Hal paling berkesan atau momen yang paling tidak terlupakan selama berjalan bersama komunitas Sahabat Gubir itu apa aja sih? Berziarah sih, semua ziarah aku berkesan. Mungkin buahnya apa gitu? Kesabaran sih. Melatih, ya. Melatih jadi kesabaran. jadi mitra memang benar melatih kesabaran juga kan, kita dihadapkan dengan macam-macam karakter. Untuk khusus soalnya. Iya. Melatih kesabaran. Ya kan kata orang ya, besi menajamkan besi, kita belajar di sini ya kan. Tapi aduh, Belajar melayani. berproses. Iya, membantu kita berproses lagi untuk naik tingkat, Bu. Di ziarah Bandung yang aku berkesan. Selama menjadi mitra, tantangan atau suka duka apa yang pernah dirasakan? Tentu pasti ada suka dukanya dong, nggak mungkin sukanya doang kan gitu. Ciboni ada suka dukanya kah gitu? Apalagi kan Ciboni baru nih bergabung di dalam Mitra. gitu. Kalau aku sih yang ngerasain lebih banyak sukanya daripada duka. Bisa punya teman, bisa kenalan banyak. Nah, mungkin ada tantangannya nggak dalam menghadapi umat-umat dalam satu komunitas itu? Oh, kalau doa ya kok pelan banget. Jadi kita kalau kumpul banyak ya yang ujung-ujung nggak dengeran ngomongnya apa. Jadi kalau bisa pas doa rosario terutama agak kenceng deh sedikit. Nah, kalau Citra ini gimana tantangannya? Karena kan tantangan itu kan pasti berbeda-beda dari orang. Kalau tantangannya belajar banyak sifat ya. Banyak ibu-ibu protes ya, kadang-kadang ya namanya wanita ya. Terus yang egois, Egois. dibantu capin mau kerjain sendiri, udah tuh ngomel di bawah belakangnya. Terus kitanya kitanya udah membantu tapi tetap aja dianggapnya kagak memberi fasilitas yang baik gitu. Oke. Nah, kalau Aku jarang nggak seperti aktif seperti Lita sama Boni. Kalau bagi itu memang jarang-jarang insidental. Tapi tak. Jadi menurut gue tantangannya lebih ke diri sendiri. Bagaimana kita bisa beradaptasi, bagaimana kita bisa merespon suatu sikon ya kan? Itu suatu tantangan itu. Tapi ya itu dapat sukacita malah di situ. Kita dapat belajar lebih banyak lagi. Bisa merefleksikan diri dari kritik-kritik orang, dia nggak supaya lebih Mau belajar lagi lah. iya seperti itu sih ya. Kalau aku sendiri tantangannya itu adalah Ada yang bilang kalas dan galak-galak. Iya, padahal udah cute begini loh. enggak sebenarnya sama kayak Cide juga, tantangannya dari diri sendiri karena satu itu orangnya kurang sabar sampai detik ini tuh belum bisa untuk bersabar. Kedua, untuk mengontrol emosi, mood itu tuh jujur sebenarnya tuh masih sulit mungkin gitu. Kalau misalkan bertemu dengan orang yang
mungkin tidak sejalan atau sefrekuensi dengan cara berpikir pola pikir kita, itu rasanya tuh kayak dalam satu acara itu bisa kayak merasa tuh kayak kok kayaknya begini kok langsung kayak gimana gitu. Itu yang menjadi satu perkara dalam diri sendiri yang memang harus untuk diubah gitu. Dan memang itu membutuhkan proses yang cukup panjang buat diri sendiri gitu. Memang sebenarnya kita bermitra, kita melayani itu sebenarnya bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Benar nggak sih teman-teman? Pikir nggak itu? Ya untuk kita melatih diri itu buat siapa ya? Buat kita juga. Iya nggak? Sejauh mana kita mau diubah, sejauh mana kerelaan kita, iya nggak? Iya. Iya, ini dari ngobrol-ngobrol ini baru dapat nih, gitu ya kan? Iya maksudnya itu sebenarnya gue bukan melayani, gue dilayani untuk mengubah gue. Gitu nggak sih? Iya kalau menurut Beb ya itu tadi ya. Komunitas ini ada biar kita tuh juga bisa belajar untuk introspeksi diri, membenahi diri, mengevaluasi diri juga gitu. Jadi apa yang mungkin kita nggak dapat di luar, mungkin saja kita sadar itu di dalam komunitas, entah itu baik atau buruknya itu gitu. Ya kayak lagi memang tetap dalam pribadi aku sendiri gitu. Mungkin nggak semua hal itu bisa aku terima dengan baik gitu. Rasanya kayak, aduh rasanya hatinya memuncak-muncak gitu kayak begilet. Tapi pasti bisa itunya. Tapi dengan seiring waktu pasti lebih sabar ya itu. Iya. Ada yang mau untuk teman-teman yang mungkin dari penjara kita gitu, khususnya aku gitu. Ada yang langgar gitu ya. Karena itu kadang kalau misalkan sekali dua kali udah dikasih tahu terus tetap masih kayak bebal gitu, rasanya kan kayak jengkel juga gitu kan. Tapi ya Tuhan mengajarkan untuk kita lebih bisa panjang sabarnya. Iya. Panjang sabarnya gitu. Jadi nih para anggota Buyo, please ya kita juga masih berproses. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti ziarah dalam komunitas? Karena Kak Cidewi bilang karena kita kan tidak hanya sebagai pelayan di dalam ziarah, tapi kita juga sebagai seorang penziarah dalam pelayanan itu. Nah, itu apa? Ini dapat saat ngikutin ziarah bareng Buyo. Iya. Ziarah bukan promo ini ya, tapi ziarah Buyo itu beda. Jadi jangan harap kita ziarah atau jangan harap kita cuma hahaha. Dia dalam ada isinya. Cocok pokoknya. Ikutin aja kalau pengen tahu. Penasaran kan seperti apa? Betul. Tapi ingat gak garing loh, kita tetap dapat juga sukacitanya. Jangan pikir, waduh, berat juga. Tetap ada hebohnya, ada ketawa ketiwinya. Pokoknya tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Oke, lanjut. Kalau aku merasa bahwa Tuhan sayang banget, Tuhan kok sayang banget sama kita. Dapat ilmu baru, lebih mengenal Tuhan lebih dekat lagi melalui Brojo. Sama. Dapat ilmu baru dari jarak kan banyak kan jalan-jalannya, beli oleh-olehnya. Di sini tuh kita dapat ilmu baru, pengetahuan baru. Ya, tapi perlu guys bawahi kita tidak sedang membandingkan dengan jalan lain ya, cuma hanya kekasan ziarah Kesan kekasan perbedaannya, kekasan kekasan Buyo apa yang jadi ciri khasnya itu ciri khasnya Buyo. ziarah bukan ziarah. Teman-teman nih, nilai atau hal utama apa yang membuat komunitas itu berbeda dan layak sangat dipertahankan? Nah itu ilmu. Ilmu. Soalnya kan kita ya Katolik kan kita bukan cuma dari kitab suci tapi dari tradisi juga. Nah ini dia yang dari mana kita bisa tahu tradisi. Kita bisa sih scroll HP tapi kita tahu apa benar apa enggak gitu, atau nanti kalau kita dapat sumber yang salah apa enggak kita nyasar. Nah Ya, pengajaran. bukan berarti yang di medsos itu nggak benar ya. Dan plus poinnya lagi karena kita dibimbing secara live oleh guru dan jadi kita ada yang nggak ngerti kita bisa langsung
hanya jadi kita bisa makjub gitu dapatnya. Sedangkan kalau kita dapat dari medsos itu pasti kita cuma satu arah kan banyak Betul. kira-kira itu sih itu. Kadang-kadang Jadi kita yang baca poinnya betul-betul bisa ngerti ya gitu kan. Jadi Iya, perlu tradisi Katolik itu kan indah banget ya, luar Dan biasa, banyak banyak juga. banget dan itu bukan cuma apa kata orang Sunda mah rariwuh banget sih ini, tapi ada maknanya dan kalau didalamin itu makin bikin air jatuh cinta. Makin didalamin makin penasaran, pengen tahu lagi, pengen tahu lagi. Betul. Oh begini, wow. Iya, last question. Oke. Nah, harapan teman-teman secara pribadi untuk komunitas kita ini semua ini ke depan itu apa? Harapan aku bisa lebih banyak lagi orang yang bergabung ya, sebab kalau ke gereja cuma seminggu sekali, aduh itu apa Kurang. kasihan sama diri sendiri gitu, kita nggak ngerti apa-apa, gimana kita mau kenal Tuhan kita, gimana kita mau bergantung sama Dia kalau kita nggak kenal gitu. Dengan ikut di sini kita dapat pemahaman, pendalaman, ya mungkin bisa juga dapat di mana-mana, tapi yuk deh gabung di Google. That's fun. Nah, kalau kayak cerita Ciponi, apakah kurang lebih sama atau gimana? Lebih ya bisa bermunculan lagi ya umat-umat barunya untuk bergabung di komunitas. Sama ya, jadi ya mau lebih besar lagi, jadi ya itu ya miris kadang-kadang gitu, jadi Katolik kok dibilang apa nggak ngerti gitu loh ya. Istilahnya apologetik tipis lah Katolik seenggaknya. KTP lah kalau kata orang. Sayang banget gitu, karena Katolik itu indah banget. Semoga kalau harapan saya semoga kedepannya yang join sama Google itu yang benar-benar mau belajar. Tapi nggak apa-apa, kita kan welcoming semua. Tetap Coba kita welcome. coba dulu baru Karena nih. kalau di aku setiap saudara datang bahkan apapun itu semua saudara kita. Kayaknya kedepannya obrolan kita. Ya, oke, itu sekian dari aku. Nah, Menutup juga Sebagai kata-kata pro. penutup mungkin ada Sebagai penutup. apa gitu? Kata penutup maksudnya. Penutup apa? Gampang. Yuk join Google. Kita Iya. lah. See you.